Ya itu tadi yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa? Apakah ini memang ada manuver politik yang menjadi strategi politik dari Projo? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Freddy Alex Damanik yang merupakan Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam. Ya, sehat selalu? Sehat. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa Hendri Satrio yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, Bung Hendra. Ya, kami juga akan menyapa yang saat ini sudah terhubung bersama kami Aryo Seno Bagaskoro yang merupakan juru bicara dari DPP PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Mas baik. Freddy, Mas Henry, selamat malam. Selamat malam, Mas Seno. Ya, langsung saja kita mulai perbincangan kami, Mas Freddy. Ini jika kita menelaah lebih lanjut, apa sesungguhnya makna dari pernyataan dari Ketum Projo Budi Aris Setiadi ini? Pernyataan yang mana ini? Nah, pernyataan ini memang ada banyak, tapi kan dibilangnya itu katanya akan melubah logo dan akan masuk ke Gerindra. Ini apa? Apakah memang Projo secara keseluruhan atau memang hanya Budi Aris Setiadi sendiri? Jadi sebagaimana keputusan Kongres ketiga Projo, bahwa memang ini bagian dari transformasi Projo tentunya. Mengenai logo, memang itu keputusan organisasi, jadi kami tidak, jadi dari figur menjadi simbol, kan begitu. Simbol ini nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai Pak Jokowi di situ yang akan kami bawa untuk masa depan organisasi kami ini, karena perjalanan panjang kami, bisa kami katakan panjang, 12 tahun ini menurut kami ya, sejauh ini kami sudah hadir, sudah berbuat menurut kami ya untuk masyarakat dalam hal konteks memperjuangkan Pak Jokowi, termasuk memperjuangkan Presiden Prabowo. Kemudian kami ke depan tidak mau lagi dilihat hanya sebagai figur Pak Jokowi, tapi kami mau menjadi gerakan rakyat, ya, gerakan masyarakat sipil, ya. Jadi tidak hanya terfokus kepada figur Pak Jokowi, tapi tetap membawa rohnya Pak Jokowi tentunya, khususnya dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Itulah yang menjadi kenapa alasan kami menjadi transformasi di dalam merubah logo. Kalau pernyataan Ketua Umum kami yang masuk Gerindra, masuk menjadi kader Partai Gerindra, tentunya itu memang secara pribadi beliau meminta ya restu kepada kami para peserta kongres, khususnya dari seluruh Indonesia. Nah, jadi memang dalam konteks bahwa kami Projo yang ikut menginisiasi dan ikut memperjuangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024 yang lalu, ya, lebih lagi kami ingin, ya, tentu Partai Gerindra yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo, kami ingin beliau sukses untuk memimpin pemerintahan ini 10 tahun. Baik. Tentunya dengan memperkuat partainya Presiden, ikut membantu memenangkan pileg nanti, tentunya kekuatan Partai Gerindra akan bisa menguasai parlemen, dan ketika kekuatan Partai Gerindra di parlemen kuat, nah itu harapannya program-program Presiden Prabowo akan lebih gampang untuk menjalankannya, lebih lancar lagi lah kira-kiranya, karena mereka sudah sangat kuat di parlemen. Itulah kenapa ketum kami mengajak, ya, bahkan meminta izin dan akan membawa gerbong besar ini. Walaupun itu secara pribadi, tetapi dia seorang ketua umum, tentunya mempunyai pengaruh. Dan pada saat itu saya tahu persis, sudah banyak yang mengatakan kami ikut ketum saja. Walaupun di partai di Projo sendiri banyak partai-partai, termasuk sekjen kami. Ada juga dari Nasdem, ada dari PSI, segala macam lah, banyak. Kita terima poinnya. Mas Seno, mungkin bisa sedikit memberikan pendapatnya tentang keputusan dan ajakan dari Ketum Projo ini. Iya, makasih Mbak Windy. Jadi prinsipnya yang pertama, yang pasti adalah kami semua menghormati dan sangat paham bahwa masing-masing warga negara itu punya hak untuk menentukan secara konstitusional
apa preferensi, apa afiliasi politik mereka masing-masing. Termasuk di dalam konteks ini adalah Pak Budi Ari. Termasuk juga seluruh partai politik juga punya hak, kan disampaikan tadi oleh Pak Budi Ari bahwa akan minta restu dulu untuk masuk ke Gerindra. Nah, setiap partai politik juga saya rasa punya hak untuk mengkader orang menerima atau tidak menerima, semuanya saya rasa punya hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu tentunya buat kami tidak ingin mengomentari di ranah itu, gitu. Karena buat kami silahkan saja siapapun yang mau berpartai dimanapun, Republik ini kan terbuka untuk itu. Tetapi yang menjadi catatan menarik sebetulnya Mbak Windy adalah bahwa hari ini di era keterbukaan informasi, seluruh rekam jejak informasi publik, seluruh pernyataan-pernyataan di masa lalu itu kan bisa dengan cepat ditelusuri oleh siapapun dengan waktu yang sangat cepat, real time. Misalnya tentang bahwa kita mengetahui dari dulu di media-media itu singkatan projo itu ada singkatannya. Ternyata kan kemudian kemarin direvisi di dalam penyampaiannya Pak Budi Ari, sebenarnya bukan itu, singkatannya bukan Pro Jokowi gitu. Tapi projo itu ada makna lain gitu. Nah, ini kan agak berbeda dengan apa yang ditemukan publik misalnya di video yang dulu sekali, bahwa projo itu ternyata sebetulnya adalah singkatan gitu disampaikan di dalam keterangan sebelumnya. Nah, buat kami ini menjadi sangat menarik kenapa kalau kemudian ada transformasi ini misalnya terjadi sekarang pada saat misalnya pemerintahannya sudah berganti ke presiden yang baru, ke sosok yang baru. Kenapa nggak dari dulu misalnya logonya berubah? Nah, itu hak dan prerogatifnya teman-teman projo ya. Tetapi kalau menyimak percakapan dan catatan di medsos, saya rasa kan perkembangannya ke situ. Oleh karena itu kami berharap sebetulnya seluruh partai politik yang ada mengedepankan asas-asas kelembagaan berdasarkan prinsip, berdasarkan value, berdasarkan idealisme dan ideologi, bukan lagi berdasarkan preferensi kedekatan individu atau kedekatan-kedekatan dengan pola-pola relasi kekuasaan. Saya rasa pola-pola berpolitik seperti itu di dalam jangka panjang ini tidak akan memberikan suatu cerminan politik yang baik dan rasional pada banyak anak-anak muda yang hari ini semakin melek politik. Saya rasa itu Mbak Windy. Ya, baik. Boleh ditanggapi Bang Hensa. Apakah ini ada artinya memang berdasarkan ideologi atau berdasarkan hal-hal yang lainnya? Tadi saya setuju sama Mas Eno tuh. Saya nggak mau komentarin mau ke sini, mau ke kanan, mau ke kiri, terserah projo aja. Tapi maksud saya nggak usah ribet juga. Ya terus terang aja ya saya pindah ke Gerindra karena saya kan cari perlindungan, cari kehidupan, mungkin ada kesejahteraan yang bisa saya ambil kalau saya join di Gerindra, dan organisasi ini kan butuh hidup gitu. Kalau di luar pemerintahan kan susah projo hidupnya, ngomong gitu aja menurut saya. Nggak apa-apa juga, boleh, dan saya yakin rakyat juga memaklumi ya, namanya mau hidup kan masa nggak boleh gitu kan. Kan kalau pindah ke Gerindra itu kan sebaiknya sebetulnya pada saat Pak Budi Ari jadi menteri lah. Itu kan paling enak gitu. Jadi kalau sekarang alasannya macam-macam ya nggak apa-apa juga, boleh. Bang Alex bilang apa, Bang Freddy oh Bang Alex bro panggilannya. Sama aja. Bilang begitu, terus kemudian Ketum Budi Ari ngomong begitu ya boleh, itu kan alasan. Tapi kan publik juga jadi ketawa-ketawa. Jadi maksud saya ya udah terbuka aja, kan kita juga ngerti ya namanya organisasi butuh hidup dan nempel ke penguasa juga salah satu strategi gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja ngomongnya. Benar seperti itu Mas Freddy. Ya pasti nggak bener lah, Windy ini ada-ada aja nanyain ke dia mana ya ngaku lah. Ya, tapi kan kita juga harus menelaah juga pernyataan dari Wakil Presiden yang mengatakan bahwa organisasi ini harus menginduk ke Presiden. Ini artinya apa? Ya, saya tanggapi dulu Mas Seno tadi. Jadi dalam konteks bahwa projo itu ya statement ketum kami sebelumnya pro Jokowi, memang itu bagian dari sejarah kami. Ya, jadi 2014 pasca Presiden Jokowi terpilih, ya projo melakukan transformasi pertamanya dari relawan pro Jokowi. Ya, kemudian mendeklarasikan menjadi ormas projo, dan itu yang disampaikan oleh ketum kami itu adalah itu di anggaran dasar. Anggaran dasar kami memang nama organisasi kami projo, tidak ada di situ pro Jokowi.
itu menjelaskan seperti itu. Dan masalah artinya itu bukan setelah atau saat kongres ini saja kita menyampaikan itu. Saya pribadi sebelum kongres ini sudah beberapa kali menyampaikan itu. Iya, tapi kan video yang viral itu menyatakan bahwa ada singkatannya itu adalah pro Jokowi. Iya, Projo itu memang pro Jokowi, tetapi ketum kami yang mau saya sampaikan adalah bahwa secara organisasi Projo itu tidak ada singkatannya pro Jokowi di dalam anggaran dasar kami. Tetapi bahwa Projo itu dulunya adalah relawan pro Jokowi, iya. Bahwa Projo itu adalah ormas politik yang mengawal pemerintahan Jokowi, iya. Sekarang yang kemarin itu dijelaskan adalah bahwa secara organisasi Projo itu tidak ada singkatannya pro Jokowi. Itu maksudnya. Ya, dari jauh sebelumnya bahwa kita udah menyampaikan bahwa Projo itu memang negeri, rakyat, orang-orang yang mencintai negeri dan mencintai rakyatnya. Itu kalau dilihat lagi di media sosial itu ada semua juga jejak digitalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian menanggapi Mas Hensa tadi. Jadi ya sah-sah juga beliau ini dan orang-orang pengamat mengatakan bahwa memang meminta perlindungan, ya sah-sah saja, semua bebas, ya. Tapi sekali lagi kami mau menyampaikan bahwa hari ini, ya Projo itu kenapa, ya bertransformasi, kenapa Projo merubah logo, kenapa Budiari ya mengatakan akan gabung ke Partai Gerindra, ya ini bukan pindah haluan. Tapi ini bagian dari keberlanjutan. Memang jauh sebelumnya kami sudah di situ. Hanya kongres ini adalah momentum 5 tahunan. Momentum 5 tahunan termasuk perubahan logo memang hanya bisa dilakukan di kongres. Nah, termasuk statement-statement politik seperti ini, ada rekomendasi-rekomendasi politik seperti ini, ya itu memang di kongres. Jadi sebetulnya ya pernyataan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini itu bukan hal baru. Ya. Itu sejak awal kami memang sudah ikut menginisiasi. Artinya ini sudah disepakati secara keseluruhan bahwa arahnya ini akan satu jalur ataupun ada beberapa yang berbeda pendapat. Nanti ditahan dulu, Mas Rudi, kita harus jeda sejenak pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali.